Yang saya lebih detailingin di dalam ini karena sekarang sudah ada STAIS, ada acara STAIS dan betul Pak Kiai, ya, Pak Rektornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini saya kebetulan ke dalamnya Kiai Nasih Ashal. Kebetulan beliau berkenan dan kebetulan juga beliau tidak ada kegiatan karena beliau ini masgulnya luar biasa, di samping memang ngurusi pesantren, perguruan tinggi, juga mengurusi aspirasi masyarakat karena beliau adalah salah satu dari anggota DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah. Sibuk Pak Kiai ya? Sibuk terus Pak Kiai? Ya, Bu masih sibuk. Bu masih gul memasgul gitu. Pak Kiai, sedikit ceritakan Pak Kiai, karena pesantren ini sebetulnya menurut ceritanya kan memang yang pertama kali ada di Bangkalan dan juga pertama kali tempat dari Syekhina Muhammad Khalil, di tempat inilah kita berduduk di sinilah, di wilayah inilah sebetulnya Syekhina Khalil mendirikan pesantren dulu Pak Kiai ya. Ya. Dan sejak itu sebetulnya sampai tahun berapa masih bersifat bukan salafi, tradisional. Entah mulai kapan itu justru di sini ini didirikan perguruan tinggi. Saya minta cerita dulu kepada Pak Kiai Nasih, karena saya tidak perlu untuk mengenalkan Pak Kiai Nasih. Pak Kiai Nasih ini sudah terkenal di mana-mana, nggak usah saya kenalkan. Ceritakan dong Pak Kiai Nasih, karena memang dulu ini di sini kan pondok salaf Pak Kiai. Ya. Apa nggak takut kualat gitu kalau merubah gitu Pak Kiai? Ya. Silakan Pak Kiai. Jadi memang mulai dari didirikannya pesantren ini ya seperti yang sudah masyhur itu ya, dikelola langsung oleh Syekhona Khalil, dan tentu metode pembelajarannya ya umumnya pesantren-pesantren yang tradisional masa lalu. Di kiai ngajar, santri ngorok santri, Sorogan Pak Kiai ya. Sorogan, Konan dan seterusnya. Dan perjalanan pesantren ini memang sempat ada pasang surut. Pasang surut juga Pak Kiai? Iya. Jadi pesantren ini setelah ditinggal oleh Syekhona Khalil, waktu itu putra beliau Kiai Imron ini yang harusnya melanjutkan kepemimpinan pesantren, beliau dalam keadaan majedub itu kemudian membuat pesantren ini surut. Jadi santri yang awalnya itu ribuan berkurang sampai akhirnya menjadi sedikit sekali waktu itu. Karena saya tahu dari sejarah abah saya yang bercerita, memang Kiai Imron. Setelah Kiai Imron ini memang kemudian pesantren ini kemudian yang memangku pesantren ini dilanjut dalam keberlanjutannya itu dilanjutkan oleh putrinya beliau. Putri Syekhona. Putrinya Kiai Imron. Putri Kiai Imron itu Nyai Romlah. Nyai Romlah. Pada saat Nyai Romlah inilah, karena Nyai Romlah ini adalah figur perempuan, figur perempuan yang punya karismatik tinggi. Di saat itu santri waktu itu terbilang mungkin hanya 15 orang sampai 20 orang. Oh, masih belum ratusan Pak Kiai? Belum. Jadi memang surutnya luar biasa. Jadi awalnya waktu Syekhona masih cenat ya, Syekhona masih ada waktu itu ribuan santri di sini, termasuk juga ceritanya kayak Asad Asiful Arifin juga di sini. Iya. Tapi setelah beliau wafat, kalau istilahnya ya cuma pindah alam gitu ya. Itu terjadi kevakuman Pak Kiai. Setelah itu sebetulnya seharusnya diasuh oleh Kiai Imron. Karena Kiai Imron ini istilah dalam masyarakat NU itu jadab Kiai ya. Jadab. Sehingga pesantren ini mohon maaf
kurang terurus gitu Pak Kiai. Ya, jadi saya menilai Kiai Imron ini dalam melaksanakan amanah ya, untuk melanjutkan dakwah dari Syekhona Khalil dengan cara beliau sendiri. Ya. Dengan cara sendiri dan termasuk tidak lumrah kan begitu bagi pandangan orang awam. Dan santri waktu itu memang merosot Pak Kiai. Merosot. Dari ribuan ke bawah ratusan. Iya, sampai akhirnya di zaman Nyai Romlah itu santri itu masih terbilang hanya 20 orang. Nyai Sekitar Romlah. 20, ya. Setelah Kiai Imron, Nyai Romlah. Nyai Romlah ini putrinya Kiai Imron. Ya. Masih 20. Kenapa? Masih 20 orang santrian. Iya. Masih Iya. Tapi dari situ mulai lagi, Bu. Dari situ kemudian mulai ada masuk satu persatu, tambah satu lagi sampai 30 sampai 40. Ya. Kemudian yang menjadi fantastis memang akhirnya santri itu menjadi sangat banyak. Memang itu di masa almarhum Kiai Abdullah Sahol. Abahnya Abah Kiai. saya. Oh, gitu. Jadi abah saya ini melanjutkan kepemimpinan di pesantren ini ya, kalau boleh dibilang beliau tuh melanjutkannya dari nol. Memang waktu itu masih dari Nyai Romlah. Ya. Dari Nyai Romlah. Yang putrinya Kiai Imron. Ya. Itu ke Kiai Abdullah Sahal. Ya. Dan sampai hari ini kita dikenal seperti ini, Pak Kiai ya? Ya. Nah, jadi itu ceritanya. Saya sering kesulitan juga untuk menjawab bagaimana sih pesantren ini dalam pengelolaannya, ya, hubungannya dengan Syekhona Khalil. Ya. Karena memang ada yang terputus sejarah di sini. Maka saya memang lebih banyak bercerita tentang kalau bicara tentang lembaga pendidikan yang ada dan seterusnya. Saya menceritakan ya pesantren ini bermula dari sejak almarhum Kiai Haji Abdullah Sahol. Abdullah Sahol. Kalau lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan. Kalau pesantrennya sudah Syekhona. Yang tadi itu pemirsa, dari Syekhona ke Kiai Imron itu ada terjadi surut gitu ya. Karena memang beliau itu dakwah keislamannya dan semacamnya itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Dan itu setelah itu Nyai Romlah. Lah setelah Nyai Romlah ini ke Kiai Abdullah Sahol. Pemirsa, dari sinilah titik baliknya mungkin bagi ya, titik baliknya bagaimana Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil ini kita kenal sampai sekarang. Tapi sebelumnya memang pesantren ini didirikan dan dikelola dengan metodologi salaf. Sejak dari Syekhona Khalil sampai ke Kiai Abdullah. Di awal-awal Kiai Abdullah juga memakai metode yang sama. Sama dengan Kiai Haji Sorokan, Wetonan dan seterusnya. Baru kemudian sekitar berapa tahun 90-an kalau nggak salah, ini kemudian beliau berinisiatif untuk membuka lembaga pendidikan klasikal. Waktu itu madrasah diniyah yang dibuka oleh beliau. Ya. Klasikal tapi masih bernuansa keagamaan juga. Bukan pendidikan umum yang kita kenal maksudnya. Ya kalau kita kenal di apa namanya di NU itu ibtida gitu ya, ibtida, sanawiyah dan mulia aliyah. Oh masih di situ, masih dalam ruang lingkup itu juga. Iya, awal-awal itu. Tapi klasikal sudah berbentuk klasikal. Ya. Santri sudah dikelaskan. Ya. Gitu. Kalau sebelumnya kan ngaji biasa, semua baru yang baru, yang laju itu semuanya ngaji sorokan bersama gitu aja ya. Gitu mirsa ceritanya. Ini kalau orang NU tidak akan apalagi santri seusia saya ke atas gitu ya, tidak akan terlalu terkejut. Tapi kalau yang milenial mungkin membayangkan dulu itu tidak ada klasikal ini. Iya. Oh, dari sampai ke Kiai Abdullah Sahol masih tetap memakai metodologi salaf. Nah ini ujuk-ujuk ada style ceritanya gimana bagi ini? Ya, awal mulanya memang setelah di pesantren ini dibuka klasikal dengan adanya pendidikan madrasah diniyah itu, kemudian selang beberapa tahun memang Kiai Abdullah Sahol ini muncul lagi inisiatif untuk membuka lembaga pendidikan formal. Jadi awal itu dibuka itu MTS. Dan yang menarik adalah
bahwa pada saat inisiatif membuka MTS ini, karena sudah banyak ya tenaga pengajar Pengajarnya. yang membantu. Jadi ketika itu ada yang menanyakan kepada beliau, setelah MTS itu apakah akan dilanjut kepada aliyah, begitu, aliyah formal. Tapi justru malah Ki Abdullah waktu itu menginginkan supaya yang dibuka adalah SMA. Oh, SMA. Iya. Jadi MTS ke SMA. Iya, MTS ke SMA. Selanjutnya? Jadi waktu itu memang sempat terjadi ini. Karena rujuknya kalau bukan mudzakkar ke muannas ini. Iya. Dan memang waktu itu di masa itu memang pendidikan formal itu dianggap tidak islami dan seterusnya. Ya. Tapi perspektif dulu waktu itu. Perspektif dulu. Nah, ya pada akhirnya kemudian terjawab bahwa inisiatif beliau itu juga beliau membaca ke depan. Ya, Tapi SMA itu betul didirikan kan? Iya. Namanya SMA? SMA Al-Ma'arif. Ma'arif. Ya. Artinya ini masih ada, kalau Ma'arif Al-Ma'arif NU ya, NU-an itu ya. Ya, jadi beliau itu memang karena kecintaannya kepada NU, sehingga yayasan yang dibentuk di pesantren ini beliau namakan dengan Yayasan Al-Ma'arif. Al-Ma'arif. Ini Yayasan Al-Ma'arif. Tapi ini bukan Al-Ma'arif yang NU. dikelola oleh NU. Bukan. Ma'arif Syekhona Khalil. Ma'arif Syekhona Khalil. Bukan Ma'arif sebagai lembaga yang ada di NU. Bukan. Kirain satu kesatu. Bukan. Awal orang memang banyak yang kesana. Iya, kalau Ma'arif kan memang seolah-olah itu NU. Ya, tapi di sini ini untuk ngambri barokah NU gitu ya. Awalnya yayasan ini dinamakan Yayasan Ma'arif. Gitu ceritanya Kiai. Kiai almarhum Kiai Abdullah Sahol memang mempunyai kalau bahasa istilah orang yang sekarang itu ya. Ada kasapnya mungkin ya, bahwa nanti zaman ini tidak akan seperti sekarang gitu. Sehingga dari situ ada kesadaran semacam itu, didirikanlah yang namanya sekolah formal SMA Ma'arif. Nah, ini yang saya lebih detail ingin di dalam ini karena sekarang sudah ada STAIS, dan betul Pak Kiai ya, Pak Rektornya. Hari ini saya. Tapi dalam sejarah pendiriannya awal mula inisiatif untuk membuka perguruan tinggi ini ya tentu dengan restu atas beliau dan juga keinginan beliau supaya santri-santri yang sudah tamat SLTA ini ya agar bisa melanjutkan memaksimalkan kemampuan agamanya, maka di sini juga akhirnya dibuka STAIS ini masih beliau waktu itu masih almarhum. Ya, jadi pada saat itu pendirian ini pada saat peresmian beliau. Peresmiannya beliau. Iya. Kalau nggak ingat nggak apa-apa, Pak Kiai. Itu tahun berapaan tuh? Sekitar 15 tahun yang lalu. Dari sekarang? Ya. Tahun 2005-an. Sekitar itu. 2005-an Pak Kiai, STAIS ini. 2005. Itu pemirsa, STAIS 2005. Dan sekarang STAIS. Awal mulanya itu bukan sekolah tinggi agama Islam, tapi sekolah tinggi ilmu tarbiyah. STIP. Ya, awalnya STIP. Jadi sekarang kalau STAIS. STIP itu cakupannya lebih sedikit. STIP itu hanya di satu prodi. Ya. Nah, kemudian kita kembangkan akhirnya menjadi STAIS dengan 3 prodi yang ada. Jadi STAIS ini sebetulnya warisannya dari almarhum ya ternyata. Ya. Bukan ide dan yang diteruskan oleh Kiai Nasih, bukan melanjutkan memang dari Kiai Abdullah Sahal. Kiai, kalau bicara mahasiswa, kalau bicara tentang masalah perguruan tinggi itu kan pikiran orang kan lebih luas dan lebih bebas gitu Pak Kiai. Ini kan terjadi ada pesantren perguruan tinggi ini ada dalam pesantren, naungan pesantren. Dan ini di bawah Yayasan Al-Ma'arif tadi itu Pak. Iya. Pak Kiai melihatnya dalam pengembangannya sebagai rektor atau ketua ya, bagi ketua Ma'arif ini memberikan kebebasan seperti mahasiswa di perguruan tinggi sebagaimana yang
umum diketahui orang Pak Kiai? Ya tentu karena basic pendidikannya itu berangkat dari pendidikan pesantren, maka kita mengelola perguruan tinggi ini juga Ala pesantren. ala pesantren. Jadi ya. mahasiswa-mahasiswinya yang kuliah di sini meskipun sudah agak modern ya, karena kalau masuk pakai celana ya, tetapi tradisi pesantren masih kita tetap terapkan di sini lembaga di lembaga ini. Tapi nggak pakai sarung. Kan nggak apa-apa juga. Kan pesantren pakai sarung. Ya ada momen-momen khusus. Oh. Mahasiswa itu pakai sarung. Pakai sarung. Ya. Itu semua untuk mengkolaborasi tentang masalah tradisi pesantren Ya. dengan perkembangan zaman Termasuk gitu. juga pemisahan. Jadi kita ya mahasiswa itu tidak kumpul dengan Mahasiswi. Beda. Jadi ada yang khusus mahasiswa. Disekat lah, ada tabir gitu Pak Kiai ya. Pak Kiai, mulai sejak dibentuknya sampai sekarang sudah berapa mahasiswa Pak Kiai yang sudah lulus di sini? Kalau yang lulus sudah ribuan kali ya, karena kita awal kali lulusan itu saat itu sekitar 300 lulusan Pertama kali. ya. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita ketika ada penerimaan mahasiswa baru, itu antusias masyarakat juga cukup Tinggi ya? luar biasa, dan bahkan menjadi di luar dugaan. Kalau awalnya perkuliahan ini peruntukan awalnya itu agar santri-santri yang sudah lulus SLTA ini melanjutkan ke perguruan tinggi ini, artinya harapannya income mahasiswanya itu harapannya dari pesantren pesantren sendiri, dari lulusan SLTA itu sendiri. Gitu. Iya. Tetapi prakteknya ternyata justru ini lebih banyak orang luar yang tertarik untuk masuk ke STAIS. Oh, jadi ini dari luar juga, artinya tidak tertutup kan ini? Iya, tidak tertutup. Mahasiswa luar yang ingin masuk di STAIS ini, meskipun tidak nyantri di sini, tidak dipersyaratkan. Malah jumlahnya lebih banyak yang dari luar. Yang di luar sekarang, iya. Kondisi sekarang. Ini bisa saja dapat sandasan di baris lebar itu, sekolah di sana, kuliah di sana nyaman, ya. Sedek dan nama kuliah oleh barokah. Gitu, kira-kira begitu. Oh iya ya. Jadi ribuan Pak Kiai ya, sudah ribuan. Aktivitas lain memang dibatasi ya, namanya memegang kokoh tradisi pesantren. Ya. Pesantren. Jadi kegiatan kemahasiswaan itu memang kita atur sedemikian rupa untuk tidak menabrak kepada apa yang ada di pesantren. Termasuk penjadwalan kegiatannya pun juga kita sesuaikan dengan rutinitas yang ada di pesantren. Ngaji. Ya, ngaji dan seterusnya. Oh gitu. Ini uniknya kalau pesantren pemirsa. Tapi tidak membuang tentang masalah bagaimana transformasi knowledge. Wah. Ya. Proses belajar mengajar di STAIS ini tidak mengurangi itu semua, tapi aktivitas kepesantrenan yang menjadi tonggak di pesantren ini untuk bagaimana membentuk manusia seutuhnya itu juga tidak dibuang gitu Pak Kiai ya. Itu Pak Kiai. Ternyata Pak Kiai ini memang multiperan, multitalent, multiperan. Jadi anggota dewan, saya tidak bicara dewan sekarang. Dewan, rektor STAIS, pengasuh. Kasih kencur ini Pak Kiai. Enggak ya Pak Kiai ya. Saya kan cuman mendorong supaya orang lain oleh kecil. Oh gitu. Wasilah. Jadi Oke, Pak Kiai, urusan Mas tadi sudah.